Yang saya sendiri sekarang merasa trauma. Di sana tidak mengenal dosa. Karena saya harus melayani, bahkan sampai pernah ada kejadian bapak saya meninggal. Saat itu pun saya disuruh dipaksa untuk melayani pimpinan sebelum mengurusi bapak saya meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Baik sahabat, mari kita simak deretan kasus pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yaitu Panji Gumilang. Ternyata dia mantan napi dan diduga menodai kehormatan mantan pegawai. Baik sahabat, kita kenali siapa sebenarnya Panji Gumilang. Selamat menyaksikan. Merdeka. Syekh Panji Gumilang sempat tersandung kasus dugaan penghinaan dan pencabulan guru-guru Pondok Pesantren Al Zaitun. Dikutip dari indramayudisway.id, Abdussalam Rashidi Panji Gumilang alias Panji Gumilang kini menjadi sorotan banyak publik. Panji Gumilang merupakan pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Pondok Pesantren Al Zaitun kini tengah viral lantaran sholat Hari Raya Idul Fitri 2023, mencampur shaf laki-laki dengan perempuan dalam satu barisan. Menariknya, seorang jemaah perempuan berdiri tepat di belakang imam, tak lain adalah Panji Gumilang sendiri. Pondok Pesantren Al Zaitun yang didirikan pada 1996 itu sempat menuai kontroversi yang melibatkan sosok pria yang dipanggil Syekh Panji Gumilang itu. Panji Gumilang sempat bermasalah dengan sejumlah guru Pondok Pesantren Al Zaitun. Sang Syekh diduga telah melakukan tindakan tercela. Ia disebut telah menghina dan melecehkan guru-guru Pondok Pesantren Al Zaitun pada 2017 lalu. Sebanyak 117 guru Pondok Pesantren Al Zaitun saat itu enggan mengajar meski surat pengajuannya diminta oleh Panji Gumilang. Berselang 4 tahun kemudian, seorang guru berinisial K membuat laporan polisi di Polda Jabar bernomor LPB 212/2021, terkait laporan atas dugaan pencabulan. Guru berinisial K ini mengaku jika dirinya menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Sampai saat ini, kasus dugaan pencabulan Panji Gumilang terhadap anak buahnya itu belum menemui titik terang. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa saya ingin adanya keadilan untuk saya, keadilan hukum, karena saya merasa dizolimi sebagai pekerja saat itu di pesantren yang pernah juga dilakukan oleh pimpinannya sendiri. Yang saya sendiri sekarang merasa trauma karena saya semenjak tinggal di sana bukannya tambah bagus, tambah baik, tapi saya benar-benar tambah rusak. Di sana tidak mengenal dosa. Karena saya harus melayani, bahkan sampai pernah ada kejadian bapak saya meninggal. Hari itu saya dalam kondisi menangis dan panik. Saya minta izin, kemudian pimpinan itu meminta saya datang ke kantor saya yang 2 km dari tempat saya tinggal. Saya datangin karena saya memang butuh izin tanda tangan untuk saya bisa keluar. Saat itu pun saya disuruh dipaksa untuk melayani pimpinan sebelum mengurusi bapak saya meninggal. Itu yang terjadi. Mohon untuk keadilan hukum untuk saya. Terima kasih. Adapun kronologi dugaan pencabulan oleh Panji Gumilang versi korban. Dikutip dari Detik News, Rabu, tanggal 21 April tahun 2021. Panji Gumilang dilaporkan ke Polda Jabar berkaitan dugaan pencabulan terhadap mantan pegawai. Lantas seperti apa kronologi pencabulan itu dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut? Jumaidi Anom, kuasa hukum dari korban berinisial K, menuturkan kasus itu bermula saat korban yang sudah bekerja sejak tahun 2016 bersama Panji, ditugaskan di Pasar Cikampek pada bagian marketing dan sekaligus pengadaan barang. Namun beberapa tahun setelah itu, K, ditarik untuk ditempatkan di area Ponpes Al Zaitun. Dia ditarik dan ditempatkan di suatu tempat yang jauh dari pusat keramaian, ujar Anom saat dihubungi, Rabu, tanggal 21 April tahun 2021. Usai dipindahkan, Anom mengatakan Panji menaruh rasa terhadap K ini. Hingga akhirnya, Panji berusaha untuk mendekati K. Sudah begitu, rupanya terselubung Panji Gumilang ini menaruh hasrat, klien saya tidak sadar. Karena tempat jaraknya jauh tidak ada orang, kalaupun ada orang dia tidak akan ambil risiko karena takut sama Panji.
Dipaksa klien kita hampir setiap hari datang untuk berhubungan, tutur Anom. Awalnya dicium, ditolak jangan karena bukan suami istri. Terus dia Panji, bilang, "Gak usah takut gak ada yang tahu," kata Anom menambahkan. Panji semakin berani, bahkan dia memaksa melakukannya aksi tak senonoh itu di kamar mandi kantornya. Di situ dipaksa untuk melakukan menerima hubungan badan. Itulah berlangsung berulang-ulang, kata dia. Preambulnya ini membuka hubungan diplomasi dengan Israel, membangun dunia yang baru, bahagia. Orang-orang akan bertanya, siapa pendiri pondok pesantren Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat? Jika melihat rekam jejak Ponpes yang tengah viral gegara salat Idul Fitri mencampur soft laki-laki dan perempuan, ternyata sempat problematik. Tak kenal maka tak sayang, adalah Abdussalam Rashid Panji Gumilang atau lebih tersohor dengan panggilan Panji Gumilang, yang merupakan pendiri Ponpes Al Zaitun ini. Panji Gumilang mendirikan Ponpes Al Zaitun ini di bawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia, YPI. Ponpes Al Zaitun didirikan Panji Gumilang pada tanggal 13 Agustus tahun 1996 dan diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 27 Agustus tahun 1999. Sosok Panji Gumilang sendiri adalah alumni Pondok Modern Gontor pada 1966. Ia lahir di Gresik, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli tahun 1946. Pendidikan ilmu keagamaannya lalu dilanjutkan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di mana Panji Gumilang mengambil Fakultas Adab jurusan Sastra dan Kebudayaan Islam. Tak berhenti di situ, Panji Gumilang lalu mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa bidang Manajemen, Education and Human Resource oleh International Management Centres Association (IMCA) pada 2004. Dalam sebuah jurnal penelitian yang ditulis oleh Tabroni Roni mengenai pendidikan Islam, 2019 Panji Gumilang disebut menerapkan One Pipe Education System atau sistem pendidikan satu pipa. Maksudnya, sistem pendidikan satu pipa merupakan sistem pendidikan formal yang tak terputus dari tingkat dasar hingga level tinggi. Panji Gumilang sempat diisukan menjadi seorang sosok penyimpang. Ia pernah dikabarkan menjadi Imam Negara Islam Indonesia NII Komandemen Wilayah KW 9 pada 2011. Namun, sosok yang menjadi pimpinan Ponpes Al Zaitun itu membantah jika dirinya sebagai Abu Toto, nama yang disebut seorang petinggi NII KW 9. Melansir laman kemenak.go.id yang ditayangkan pada Rabu tanggal 11 Mei tahun 2011, gegara isu tersebut Menteri Agama Surya Dharma Ali sampai mendatangi Ponpes Al Zaitun untuk meminta klarifikasi Panji Gumilang. Momen kunjungan menak saat itu pun disambut oleh Panji Gumilang sendiri. Tak berhenti di situ, Panji Gumilang sempat berurusan dengan hukum, di mana dirinya terjerat kasus pemalsuan dokumen Yayasan Al Zaitun. Kasus ini bahkan ditangani oleh Bareskrim Polri pada 2012 lalu hingga melalui proses persidangan. Panji Gumilang divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada Mei tahun 2012. Alamin. Merdeka! Demikian sahabat yang bisa kami sampaikan, tujuan kami agar kita memahami siapa sosok yang viral ini. Mohon maaf bila ada kata yang keliru, sekian dan terima kasih. Salam satu Tuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.